Jelang peringatan Hari Raya Natal, hari ini Presiden Joko Widodo menerima pengurus Persatuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Rosalin Asmarantika di Istana Kepresidenan. Rosalin, apa saja yang menjadi topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan KWI dan PGI, serta di mana nanti rencananya Presiden akan turut memperingati Hari Natal bersama masyarakat? Ya, ada dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia. Ini tadi ada beberapa hal yang dibahas. Ini garis besarnya adalah persiapan perayaan Natal 2015. Tadi dilaporkan bagaimana kesiapan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka puncak perayaan Natal 2015 nanti. Dan juga tadi PWI serta KWI ini sempat memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo karena selama 1 tahun pemerintahannya ini dinilai berhasil menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga tadi sempat dibahas ini rencana Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Vatikan, yang juga sempat disinggung oleh Presiden Italia ketika berkunjung beberapa waktu yang lalu. Dan mengapa kunjungan Presiden Joko Widodo atau rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Vatikan ini menjadi penting? Karena ini menjadi momen ataupun menjadi waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo dalam mempromosikan atau memperkenalkan Indonesia selaku negara bangsa yang multicultural dan juga plural begitu. Namun sistem demokrasinya bisa berjalan seiringan dengan kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Dan juga rencana lain yang dibahas ini adalah kalau beberapa waktu lalu ini setiap hari-hari besar umat beragama Presiden Joko Widodo tidak ada di ibu kota, hal yang sama pada Natal ini juga akan terjadi di mana Presiden Joko Widodo akan merayakan atau memperingati Natal bersama dengan masyarakat di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau tahun kemarin ini masyarakat Papua yang merayakan Natal bersama dengan Presiden Joko Widodo, tahun ini masyarakat di kota Kupang lah yang akan diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama Presiden Jokowi. Kembali ke Anda, Ade. Iya, Rosalin Asmarantika, jadi nanti masyarakat Kupang dan sekitarnya, sekitar Flores juga mungkin mempersiapkan diri untuk nanti bisa memperingati Hari Natal bersama Presiden Joko Widodo, begitu ya. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara. Hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan sekitar 150 investor lokal dan asing untuk berdialog langsung terkait perkembangan realisasi mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ratusan investor yang hadir bertemu Presiden di istana ini adalah mereka yang terlibat dalam kesepakatan jual beli listrik atau Power Purchase Agreement sebesar 17.000 megawatt dari total program pembangkit listrik 35.000 megawatt. Angka 17.000 megawatt dengan nilai investasi mencapai 280 triliun rupiah ini melampaui target 10.000 megawatt per tahun bergulirnya proyek multi-year ini. Langkah pemerintah untuk lebih melibatkan investor swasta dilakukan guna percepatan pembangunan proyek tersebut. Pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan transmisi serta pembangkit tenaga listrik sebagai langkah antisipasi krisis energi tahun 2019 mendatang. Selama ini dalam mewujudkan pembangunan pembangkit listrik, kendala utama seperti pembebasan lahan dan perizinan yang berbelit menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Lewat berbagai paket ekonomi dan mekanisme Power Purchase Agreement, rencana untuk mengalirkan listrik ke seluruh penjuru tanah air diharapkan dapat segera terwujud. Ada masalah seperti itu harus diselesaikan. Dengan pertumbuhan industri, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah kita hitung-hitung, kebutuhannya 35.000 megawatt. Pertanyaannya, mampukah target itu kita penuhi? Saya sampaikan, mampu, bisa, dengan catatan izin-izin yang terlalu ruwet itu harus potong. Izin-izin yang terlalu lama, potong. Baik yang di PLN, baik di kementerian, baik yang di pusat, baik yang di daerah.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengklaim terjadi penurunan impor pada komoditas pertanian seperti bawang, jagung, dan daging. Penurunan impor ini akan semakin terlihat dalam 2-3 tahun ke depan dengan ditambahnya anggaran Kementerian Pertanian di tahun depan. Presiden mengklaim impor di komoditas pertanian mengalami penurunan saat memberikan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta. Namun menurut Jokowi, penurunan impor saja tidak cukup sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Hal ini juga harus didukung oleh kesejahteraan petani. Sehingga jika terjadi kenaikan harga, petanilah yang akan merasakan keuntungan terlebih dahulu. Selain itu, Jokowi sempat mengkritik kebijakan di Kementerian Perdagangan yang senang mengimpor berbagai komoditas yang bisa dihasilkan di dalam negeri dengan alasan pembayaran impor komoditas ini dapat melalui utang. Produksi per hektarnya sangat besar sekali. Kualitas jagungnya juga sangat baik sekali. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun kita selalu impor jagung. Saya selalu bertanya kenapa ini kita lakukan terus-menerus, padahal kita bisa nanam sendiri, padahal kita bisa produksi sendiri. Kenapa kita harus impor? Ternyata jawabannya adalah kalau impor itu bayarnya bisa belakangan. Jawabannya hanya itu. Padahal kebutuhan jagung kita sangat besar sekali. Kadang-kadang distribusi dari sebuah pulau, dari sebuah provinsi untuk masuk ke pabrik itu juga jauh sekali. Ada informasinya di sana barangnya banyak, tapi di sini nggak tahu. Ini yang sekarang ini akan kita hubungkan agar yang ada di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten itu terdengar oleh permintaan kebutuhan yang ada di pabrik-pabrik pakan ternak. Pertemuan Presiden PKS dengan Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin mendapat respon positif dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum PAN menilai silaturahmi politik bisa menekan kegaduhan politik, meski kunjungan PKS tak harus berarti bergabung dalam koalisi pemerintahan. Kehadiran Sohibul Iman di Istana Negara untuk pertama kali sejak ia menjabat sebagai Presiden PKS disambut baik oleh Partai Amanat Nasional sebagai partai yang baru bergabung ke koalisi pemerintah. Ketua PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai aksi Presiden PKS memberi dampak positif bagi iklim politik nasional. Kunjungan ini diharapkan membangun sinergi antara pemerintah dengan partai oposisi. Nah, sekarang saya kira mari bersama-sama menghadapi ekonomi yang sulit. Sekarang ini bersama-sama kita bergabung mendukung pemerintah yang sungguh-sungguh ingin memajukan ekonomi rakyatnya. Nanti pada saatnya apakah 2019 kompetisi lagi ya nggak apa-apa. Kunjungan elit PKS digelar hari Senin kemarin di Istana Negara. Dua presiden bertemu membahas sejumlah isu nasional seperti ketenaga kerjaan. Namun di mata Ketua Bidang Polhukam PKS, kunjungan ini tidak mengubah posisi partainya sebagai oposisi. Saya kira itu etika yang bangsa kita dan etika kemanusiaan. Saya kira tidak ada oposisi harus selalu mengkritisi. Saya kira bangsa ini juga tidak akan besar kalau jiwa negarawan itu adalah pada kepandaian untuk kita mampu untuk mengkritik secara profesional, juga mengapresiasi secara proporsional. Lebih lanjut, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan bahwa PKS menikmati posisinya bersama gerbong partai oposisi di DPR. Posisi PKS diikat dengan kursi Wakil Ketua DPR yang diduduki Fahri Hamzah sebagai salah satu kader populer Partai Keadilan Sejahtera. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri SDM Sudirman Said mengatakan hampir dipastikan harga bahan bakar minyak akan turun dalam beberapa waktu ke depan. Penurunan harga ini dilakukan seiring dengan harga minyak dunia yang terus menurun dan mencapai titik terendah dalam 11 tahun terakhir. Namun Sudirman Said belum menyebut berapa penurunan harga yang akan ditentukan oleh pemerintah. Mengenai harga BBM, benar sekali ini waktu yang baik barangkali kalau masih ingat grafik yang semacam ini kan dulu kan. Jadi ada batas atas, batas bawah, kemudian kalau di bawah ini maka kita simpan gitu. Kalau di atas ini dengan uang yang kita simpan itu kita berikan, sehingga kita bisa jaga stabilitas di sini gitu. Itu opsi yang paling menurut saya paling sekarang ini mungkin paling pas untuk diterapkan. Nah,
Angkanya berapa saya belum bisa kasih penjelasan. Jangan kita berspekulasi soal angka dulu sampai betul-betul kita putuskan nanti. Saya kira nggak lama lagi, mungkin 2-3 hari ke depan kita sudah bisa putuskan.